Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat ya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikan aku pemahaman. Amin. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak semuanya, kali ini kita akan belajar dengan tema Aku Anak Soleh. Siapa yang pengen jadi anak soleh? Pasti anak-anak semuanya pengen jadi anak soleh. Semoga anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Kali ini pelajaran kita adalah tentang perilaku jujur. Yuk disimak bersama-sama penjelasan dari Ibu Guru ya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah agar siswa dapat memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, dan siswa meyakini bahwa perilaku jujur sebagai cerminan dari iman. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jujur. Apa arti dari jujur? Coba sebutkan. Ya, jujur artinya kesesuaian hati dengan perkataan dan perbuatan. Hati selalu menuntun kepada kebaikan. Jadi, pasti kalau orang jujur akan mengikuti kata hatinya atau perintah hatinya yang selalu menuntun kepada hal-hal yang baik. Dan orang yang jujur yaitu orang yang tulus dan lurus hatinya, serta tidak curang. Dan orang yang jujur pasti dicintai Allah, disenangi semua orang, punya banyak teman, dan dicari orang. Emangnya ada yang mau berteman dengan orang yang tidak jujur? Pasti tidak mau ya. Sedangkan orang yang tidak jujur akan dibenci Allah, dan pasti semua orang juga akan benci. Selanjutnya yaitu ciri-ciri anak yang jujur. Apa saja sih cirinya? Yang pertama, tidak bersikap pura-pura, tidak bersikap lain di depan dan lain di belakang. Yang kedua, jika berkata tidak berdusta, yaitu berbicara apa adanya. Yang ketiga, tidak menipu diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat, mau mengakui kelebihan dan kekurangan orang lain. Dan yang kelima, tidak mengambil hak milik orang lain. Anak, kita harus membiasakan hidup jujur kepada semua orang. Misalnya di sekolah, kamu harus jujur kepada orang tua, kepada guru, dan teman. Contohnya jujur di sekolah itu yang bagaimana sih? Misalnya dalam mengerjakan latihan dan mengerjakan ujian. Anak-anak tidak boleh mencontek temannya atau tidak boleh mencontek buku ketika mengerjakan ujian. Kemudian ketika mengerjakan dan menulis tugas yang diberikan oleh guru, maka dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dikerjakan dengan tulisan tangan sendiri. Tidak boleh ditulis oleh tulisan orang lain, ya. Apalagi selama daring.
harus mengerjakan tugas dengan jujur. Dan anak soleh selalu berkata benar. Anak soleh tidak pernah menipu orang lain. Dan anak soleh pasti menjalankan amanah dengan baik. Anak-anak, kejujuran itu dapat membawa kepada kebenaran. Dan kebenaran dapat menghantarkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah beribadah agar kita semua bisa masuk ke surga. Lawan dari sikap jujur adalah dusta atau kizib, atau juga bohong. Kita jauhi ya sikap ini. Dan orang yang sering berbohong akan menjadikan dia tidak dipercayai oleh orang lain dan membuat hati was-was. Bohong adalah ciri orang munafik, dan orang munafik dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dalam surat An-Nisa ayat 145, Allah berfirman bahwasannya sungguh orang-orang munafik itu di akhirat kelak ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah, yang paling rendah dan paling hina dari neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari api neraka. Selanjutnya adalah hikmah berperilaku jujur. Apa saja sih keuntungan dari orang yang bersikap jujur? Yang pertama, hatinya menjadi tenang dan bahagia. Kenapa hatinya bahagia? Karena orang yang jujur pasti selalu mengikuti perintah hati yang mengarahkan kepada hal yang baik-baik. Dan yang kedua, pasti orang yang jujur mudah dipercaya oleh orang lain. Anak-anak pasti merasakan kalau berteman dengan orang bohong, pasti malas mau percaya lagi. Yang ketiga, dia pasti memiliki banyak teman dan sahabat. Yang keempat, orang yang jujur pasti disenangi semua orang, disenangi orang tua, disenangi guru, disenangi teman, dan lain-lain. Dan orang yang jujur dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah cinta dengan orang jujur, diberikan pahala dan dijauhkan dari siksa neraka. Sehingga semoga kita semua masuk ke surga. Amin ya Rabbal Alamin. Yang keempat, bentuk-bentuk kejujuran. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Dan macam-macam perilaku jujur. Ada yang jujur dalam berniat, jujur dalam ucapan, jujur dalam kemauan, jujur dalam menepati janji, dan jujur dalam perbuatan. Nah, sekarang anak-anak, yuk sama-sama kita membaca hadis tentang tanda-tanda orang munafik. Anak-anak ikuti ibu ya. Ayatul munafiqi thalathun. Idza haddatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Sekali lagi ya. Ayatul munafiqi thalathun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Artinya, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berkata, dia berdusta. Jika berjanji, dia mengingkari. Dan jika dipercaya, dia berkhianat. Sekian dulu penjelasan dari Ibu Guru. Sekarang anak-anak kerjakan latihan ya. Soal yang pertama, jujur artinya titik-titik. Lawan dari sikap jujur adalah titik-titik.
Soal yang kedua, tuliskan 5 ciri-ciri anak jujur. Soal yang ketiga, kepada siapa saja kita harus berperilaku jujur. Soal yang keempat, tuliskan 5 manfaat berperilaku jujur. Dan yang kelima, tuliskan hadis tentang tanda orang-orang munafik dan tulis juga artinya. Ditulis di buku latihan agamanya, ditulis yang rapi, dan dijawab dengan benar. Alhamdulillah, sekian dulu pelajaran kita kali ini. Kita tutup dengan doa, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya.